Emma. Emma. Where are you? And it's heading towards San Francisco. Oh my God. Oh my God. Cerita dimulai dengan terjatuhnya reruntuhan tebing batu yang mengakibatkan seorang wanita bernama Natalie terjatuh bersama dengan mobilnya. Terlihat tim penyelamat Departemen Kebakaran Los Angeles yang diketuai oleh Raymond Gaines datang ke sana untuk menyelamatkan Natalie. Saat sedang melakukan penyelamatan, tangan salah satu anggota tim penyelamat bernama Joby terjepit mobil. Melihat hal itu, Ray pun segera turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Hingga akhirnya mereka pun berhasil diselamatkan. Singkat cerita, terlihat seorang pria bernama Dr. Kim Chung sedang memberikan informasi kepada atasannya yang bernama Dr. Lawrence bahwa di Nevada akan terjadi sebuah gempa. Karena ingin melakukan sebuah penelitian, mereka pun bergegas pergi ke sana. Terlihat Ray yang mendapatkan telepon dari anak perempuannya yang bernama Black. Ray pun teringat akan kenangan mereka saat bersama-sama. Cerita berpindah di mana kini Kim dan Lawrence sudah sampai di Nevada. Lalu tiba-tiba di sana terjadi sebuah gempa yang sangat besar getarannya. Semua warga di sana berlarian untuk menyelamatkan diri mereka. Kim yang berada di sebuah ruangan pun berusaha keluar untuk menyelamatkan dirinya. Ia juga sempat menyelamatkan seorang anak kecil. Namun sayang, saat Kim ingin pergi dari tempat itu, ia tertimpa reruntuhan bangunan yang menyebabkan kakinya terjepit dan cedera. Saat Ray ingin pergi bertemu dengan anaknya, ia mendapatkan kabar mengenai kejadian yang sedang terjadi di Nevada. Singkat cerita, kini Black dan pacar ibunya yang bernama Daniel Riddick akan terbang ke Francisco untuk berkunjung ke gedung miliknya. Di kantor, Lawrence sedang melakukan wawancara mengenai bencana yang sedang terjadi di Nevada. Tiba-tiba saja seorang karyawan masuk dan memberikan informasi bahwa akan terjadi gempa di sepanjang patahan San Andreas. Saat sedang menunggu Daniel, Black berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Ben Taylor. Singkat cerita, saat Emma sedang menerima telepon dari Ray, tiba-tiba saja terjadi sebuah gempa di sana. Kejadian itu membuat Emma terlihat ketakutan dan meminta bantuan kepada Ray. Ray pun akan menjemputnya dengan menggunakan sebuah helikopter. Ketika Daniel dan Black berada di dalam mobil, tiba-tiba terjadilah sebuah gempa yang menyebabkan bangunan di gedung itu runtuh. Akibatnya mobil itu tertimpa reruntuhan gedung dan kaki Black terjepit. Daniel pun meninggalkan Black untuk mencari bantuan. Setelah berhasil keluar, gempa susulan terjadi lagi. Namun Daniel malah meninggalkan Black sendirian di dalam mobil itu. Melihat situasi kota, Ray pun merasa khawatir dengan keadaan keluarganya. Emma pun naik ke rooftop berharap Ray segera menemukannya. Namun Emma terjatuh, dan saat ia berusaha naik kembali, Ray pun datang. Setelah melewati berbagai macam rintangan, Emma pun berhasil diselamatkan. Tiba-tiba saja helikopter yang mereka tumpangi mengalami kerusakan akibat terkena reruntuhan gedung. Akan tetapi, mereka berhasil selamat. Di sisi lain, Black berhasil menghubungi Ray untuk meminta bantuan. Mendengar kabar dari putrinya, Ray dan Emma pun segera pergi ke lokasi itu untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian terjadi gempa susulan lagi. Ben pun datang untuk menyelamatkan Black. Berbagai cara dilakukan oleh Ben dan adiknya yang bernama Ollie. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan Black. Mereka pun segera pergi dari gedung itu. Dan mereka akan pergi ke sebuah toko elektronik agar bisa menggunakan alat-alat elektronik di sana untuk menghubungi ayahnya. Singkat cerita, saat sedang terbang untuk menyelamatkan Black, tiba-tiba saja helikopter yang mereka gunakan mengalami kerusakan. Beruntung, Ray berhasil mendaratkan helikopter itu dengan selamat. Melihat sebuah mobil yang terbuka, Ray pun membawa mobil itu.
Cerita berpindah di mana Lawrence memberikan informasi bahwa seluruh warga Francisco harus segera keluar dari kota agar mereka bisa selamat dari bencana. Di dalam perjalanan, tiba-tiba saja Ray memberhentikan mobil itu karena melihat jalanan di sana sudah terbelah akibat patahan dari San Andreas. Mereka bertemu dengan seorang pasangan tua, yang mana suaminya itu menggunakan topi berlogo pesawat. Ray pun meminta info tentang tempat di mana topi itu didapatkan. Tak lama kemudian, mereka pun kini sampai di sebuah tempat penyimpanan pesawat. Ray pun memberikan mobilnya itu kepada pasangan tua tersebut. Mereka pun kini akan terbang untuk menyelamatkan putrinya. Namun tiba-tiba, Ray terbayang kembali tentang anaknya yang mati karena tenggelam beberapa tahun yang lalu. Terlihat Blake bertiga sedang berjalan menuju tempat evakuasi. Di sana Blake akan melakukan rencana untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi agar ayahnya dapat menemukan mereka. Cerita berpindah di pesawat, di mana Ray melihat jalur landasan tidak dapat digunakan. Ia pun mengajak Emma untuk melakukan pendaratan dengan menggunakan parasut. Mereka pun terjun menggunakan parasut dan berhasil mendarat dengan selamat. Saat mereka bertiga akan pergi ke tempat yang lebih tinggi, tiba-tiba saja muncul gempa susulan. Kini seluruh kota pun hancur karena gempa yang terus terjadi. Ray dan Emma pun menggunakan kapal untuk melewati kota itu. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba mereka melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Di sisi lain, saat mereka bertiga mendengar informasi bahwa akan terjadinya tsunami, mereka pun segera bergegas pergi untuk menyelamatkan diri. Cerita kembali di lautan. Kini Ray dan Emma berusaha untuk melewati gelombang tsunami yang menghadang. Akhirnya, mereka pun berhasil melewati gelombang itu. Kini gelombang tsunami itu pun telah menyapu daratan. Blake bertiga mencoba menyelamatkan diri dengan naik ke atas gedung. Blake yang melihat kedua orang tuanya dari balik jendela itu pun berusaha berteriak memanggil mereka agar mendengarnya. Namun Ray tetap berjalan dan menjauh dari tempat itu. Karena feeling seorang ibu sangat kuat, Emma pun menengok ke belakang. Dan betapa senangnya mereka karena berhasil menemukan anaknya masih hidup dengan selamat. Lalu tiba-tiba gempa terjadi kembali dan gedung itu pun mulai runtuh lagi. Air pun masuk ke dalam gedung itu. Blake bertiga pun kini harus berhadapan lagi dengan situasi yang mengancam jiwa mereka. Ray pun segera turun dari kapal untuk menyelamatkan Blake. Mereka pun bertemu, dan Ray mencoba untuk menghancurkan kaca yang menghalangi mereka. Gempa susulan pun terus terjadi di sana. Gedung itu pun terus-menerus roboh. Akibatnya, air semakin dalam menenggelami Ray dan Blake. Sampai pada akhirnya, karena Blake kehabisan nafas, ia pun tidak sadarkan diri. Ray yang melihat kondisi Blake pun segera mencari cara untuk menyelamatkannya. Hingga suatu ketika Ray pun berhasil membawa Blake keluar dari sana. Mereka menuju ke lantai yang paling tinggi. Di sana, Ray dan Ben berusaha untuk membuat Blake sadar kembali. Karena air yang masuk semakin banyak, Ben pun mencoba memecahkan jendela agar mereka bisa keluar dari gedung itu. Emma yang melihat mereka pun segera menolongnya. Ia menabrakkan kapal itu ke gedung tersebut. Mereka pun segera naik ke atas kapal itu. Keberuntungan pun masih berpihak kepada mereka. Kini mereka berhasil keluar dari gedung itu. Di atas kapal, Ray masih terus berusaha menyadarkan Blake. Dengan usaha yang Ray berikan, akhirnya Blake pun berhasil tersadar kembali. Kini mereka semua pun berhasil selamat dari bencana gempa San Andreas. Dan sekarang, kota itu sudah dalam masa pemulihan. Dan film pun berakhir. Gimana? Seru banget kan ceritanya, teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!